ada orang-orang yang menilai kayak, kenapa ya si itu kok hidupnya susah terus ya? Mungkin dia pasti bikin kesalahan atau dosa. Shalom Jemaat Rebahan Indonesia. Selamat datang kembali di Church Uncensored episode ketiga. Waduh, seperti biasa saya sudah ditemani oleh para ahli-ahli di dalam bidang datar dan juga bidang bulat ya. Apa kabar semuanya, brother sisters? Aman. Aman ya, wes luar biasa nih. Seperti biasa ada Brother Gart, ada Brother Dion, ada Sis Jeffy juga. Dan seperti yang kita tahu, Church Uncensored kita membahas hal-hal yang absurd dan panas untuk dibahas, terutama terkait topik-topik gerejawi. Waduh, kalau di gereja kayaknya mungkin malu-malu atau takut dimarahin pastor pendetanya. Kalau di sini kita sengaja bahas biar ditogor di luar. Saya pikir adik masih perlu banyak belajar. Kata-kata adik itu kalau menurut saya agak sedikit sok pintar, iya kan? Nah, justru kita membahas yang panas-panas lah intinya. So, ya tentu saja karena sudah ada ahli-ahli yang sangat terhormat yang seperti saya sebutkan tadi, kita akan membahas topik yang panas dulu. Tetapi sebelumnya mungkin saya harus mengucapkan Merry Christmas for everyone. Wey. Selamat Natal guys. Selamat Natal, brother sisters. Selamat Natal. Merry Natal ya, dan selamat Christmas. Nah, kita menarik nih ahli-ahli yang sudah datang hari ini akan membahas tentang financial outlook di tahun 2022. Gimana? Keren nggak sih? Topik kita agak berat nih, ya sih. Jadi tahun 2022, karena kan kita udah di penghujung tahun nih, akankah kita semua auto cuan sebagai pengikut Kristus? Atau gimana nih kira-kira dari penerawangan brother sister sekalian nih? Kira-kira akan semakin auto cuan atau auto sempit nih? Autoimun kayaknya, autoimun. Nah itu penting juga tuh, autoimun juga ya. 2022, berat. Kita akan ngebahas tentang money. Cuan atau hepeng, doku, duit, everything you can name it, banyak banget namanya. Ini topik-topik yang I love money. Ya, you love money, me too. Me too itu tisu, me too. Nah ini asik nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja episode ketiga Church Uncensored. So kita mulai dengan pertanyaan yang simple. What do you think guys? Menurut pendapat kalian itu orang Kristen itu memang harus banyak uang nggak sih? Harus kaya raya 7 turunan nggak sih? Dan menurut kalian ya apa yang menyebabkan orang itu ya kaya gitu ya? Ya terutama dari kacamata Kristen kita nih. Siapa dulu yang menjawab? Mungkin kita mulai dari yang paling muda, Brother Gart kali ya, boleh silakan bro. Terima kasih Koko Kevin. Salah. Iya. Salah. Iya. Salah. Iya. Jadi orang Kristen harus kaya. Gimana menurut kamu? Ya, kalau buat saya, ya saya percaya semua kerinduan kita adalah dan kerinduan Tuhan juga bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, anak-anak yang diberkati. Dan untuk bisa memberkati banyak orang, tentu saja kita mesti punya materi karena kita nggak bisa memberkati orang yang kesusahan, terutama orang di luar sana, dengan I bless you only, atau I pray for you only. Tentu saja mereka membutuhkan manifestasi, dan itu semua butuh uang. Tetapi, untuk pernyataan, apakah semua orang Kristen harus kaya raya secara fisik? Ya, idealnya maunya iya, tapi pada kenyataannya tidak. Gitu, pada kenyataannya tidak. Jadi, kenapa itu? Kalau buat saya sendiri masih misteri. Karena banyak anak Tuhan, ya seperti Ayub bilang, banyak anak Tuhan yang hidupnya baik, soleh, dan sebagainya, tetapi secara ekonomi mereka pas-pasan bahkan kekurangan, cenderung ya. Tapi di luar sana banyak orang yang hidupnya malah menentang Tuhan, malah hidupnya semena-mena, tetapi kelihatannya hidupnya kaya raya, bisa berfoya-foya setiap hari. Itu menurut saya. Jadi apakah harus selalu kaya anak Tuhan? Tidak, karena buat saya pribadi, kekayaan itu belum tentu secara materi, ya. Menarik. Kesehatan, hubungan, dan banyak hal baik lainnya yang tidak bisa dibeli dengan uang.
walaupun kita punya uang, tetapi banyak orang yang kaya tetapi malah kehilangan itu. Tetapi secara saya pribadi, of course, saya percaya dan saya pengen semua anak Tuhan diberkati secara materi. Itu dari saya. Haleluya. Yang paling saya suka dari kata-kata Brogard adalah manifestasi, karena ada maninya di situ. Money, Nah, ini. saya juga suka. Saya juga suka. Kalau Sis Jeffy gimana, Sis Jeff? Menurut lu gimana? Bener nggak sih kalau orang Kristen harus kayak kaya gitu? Ya kayak kaya gitu. Kalau misalnya itu dijadiin satu statement karena ada kata harusnya, menurut gue itu jadi statement yang penuh dengan judgment ya. Ini karena aku hanya menambahi dari yang Kogart dari sisi lain ya, dari angle yang lain. Karena kalau misalnya katakanlah specifically di gereja gitu ya, kalau misalnya kita bilang, oh lu orang Kristen lu harus kaya gitu, terus begitu kita jadi apa? Bukan kita lah ya, kalau kita di sini jadi nggak enak hati. Jadi ada orang-orang yang menilai kayak kenapa ya si itu kok hidupnya susah terus ya? Mungkin dia pasti bikin kesalahan atau dosa atau kurang dekat sama Tuhan. Jadi kalau orang Kristen harus kaya dijadikan satu statement itu jadi judgment nantinya ke ujung-ujungnya jadi judgment kayak gitu. Kalau aku sih mau nambahin dari sisi itunya aja. Jadi kalau orang Kristen harus kaya apa enggak? Menurut gue, gimana kalau diganti orang Kristen itu bisa kaya, nah gitu. Itu tergantung dari kita mau apa enggak, gitu. Karena Tuhan udah memberikan segala berkatnya buat kita, tinggal kita mau kaya atau enggak. Ya pasti semuanya juga mau kaya ya, Kogart ya, seperti yang tadi Kogart bilang ya, itu. Betul. Cuman jangan dijadiin judgment kalau dia kaya, pasti dia diberkati. Kalau dia nggak kaya, pasti ada yang salah mungkin. Nah, jangan gitu juga. Ya, itu sih. Nah, menarik nih, menarik. Saya mulai suka nih, mulai asik nih. Nah, kalau Bro Dion sendiri gimana tanggapannya tentang ini? Menurut lu gimana? Gue ya, kalau gue percaya kalau ikut Yesus tuh auto cuan pasti. Wah. Pasti auto cuan. Pasti, Pak. Auto cuan ya. Auto cuan ya nggak mau lah ikut Yesus kan. Ngapain gitu kan. Cuman definisi cuannya apa dulu nih? Kalau definisi cuannya sempit ke uang doang ya itu terlalu kecil buat Tuhan. Tapi definisi cuannya itu harusnya ya damai sejahtera, ya sehat, hubungan sama istri atau sama suami oke, gitu, hubungan sama anak oke, gitu kan. Hubungan sama keluarga oke, terus kalaupun ada tantangan nggak merasa khawatir, tapi kalau ada orang lain butuh dibantu kita nggak nahan-nahan, gitu kan. Itu auto cuan yang Tuhan kasih. Dan di dalam auto cuan itu tentu ada uang kan. Nah, uangnya itu pun, tapi kalau menyempitkan di masalah uang doang sih terlalu kecil ya. Dan apakah pertanyaannya orang Kristen harus punya banyak uang? Enggak juga sih. Karena banyak juga gue kenal orangnya punya banyak uang tapi khawatiran terus tentang uang itu sendiri kan. Berarti kan sama aja kan. Nggak abundance mentality. Uangnya banyak banget miliaran tapi ngasih orang pelit gitu kan. Sama aja kan. Ada juga orang yang uangnya sedikit tapi kasih orang untuk membantu gitu ya, menolong, dia jor-joran. Gitu. Pokoknya ikut Tuhan itu sebenarnya bukan you love money tapi money loves you. Lo yang akan dikejar-kejar harusnya. Wah, seru tuh. Keren. Ini menarik, money loves you ya, catat tuh, money loves you. Oke. Ini udah mulai menarik nih. Tapi gue bisa simpulkan secara umum dulu. Well, being a Christian and being rich itu sebenarnya nggak salah. Nah, tapi gue mau membahas dari satu ayat nih, Matius 19 ayat 24. Ya, intinya kalian semua pasti udah pernah dengar juga. Lebih susah buat orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Ya ini gue juga agak bingung sih, onta lubang jarum itu hubungannya sama kaya apa? Ya tapi intinya susah deh. Onta masuk lubang jarumnya udah susah tuh ya nggak sih kalau kita dari kacamata awam kita nih. Nah menurut kalian gimana? Apakah jangan-jangan emang jadi kaya itu bisa dosa atau bisa salah? Atau malah mungkin miskin banget yang salah atau dosa gitu. Gimana? Bro Dion dulu deh. Saya berikan kesempatan Anda untuk giliran Alkitab dilempar ke gua dulu. Rasain lo. Gimana bro? Mesti ngerti konteksnya ya. Mesti ngerti konteksnya. Masalahnya gue nggak ngerti konteksnya. Tolol.
Nah, ini asik nih. Brogat boleh lah kasih coba, mungkin kalau dari konteksnya, kalau menurut lu gimana dan apa yang mau disampaikan di sini mungkin dari ayat itu. Iya, makasih. Waktu saya dulu pertama kali dengar ini juga sama seperti respon murid-muridnya. Wah Tuhan, kalau gitu nggak ada orang kaya yang bisa masuk surga dong. Karena Tuhan Yesus bilang sangat sulit buat orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah onta lewat lubang jarum. What? Gitu kan? Terus saya banyak dengar pengajaran, saya percaya banyak dari kita juga pernah dengar bahwa katanya di Israel itu ada pintu yang namanya pintu unta. Pintu lubang jarum. Pintu lubang jarum. Di mana pintu gerbang kotanya itu besar, dan waktu udah malam kotanya ditutup. Nah, supaya orang tetap bisa masuk, ada aksesnya, ada pintu seukuran manusia saja, yang which is kalau onta mau masuk, kalau ada musafir datang dari luar kota, nyampenya malam, dan dia bawa barang banyak, barang itu harus diturunin dulu, untanya yang tinggi itu harus merangkak masuk, jadi ada arti rohaninya katanya. Jadi seberapa engkau kaya, miskin, engkau harus tetap menundukkan diri, merendah untuk lewat pintu itu, supaya bisa masuk surga. Seolah-olah gitu. Tetapi saya pernah dengar, dan saya ada datanya juga, nanti akan dibagikan di deskripsi, bahwa menurut para ahli sejarahnya Alkitab, ditemukan bahwa pada zamannya Yesus, itu tidak ada yang namanya pintu lubang jarum. Itu baru ada beberapa ratus tahun kemudian. Jadi itu sebenarnya cerita yang sedikit dipaksakan. Yang saya lebih percaya adalah konteks yang seperti Bro Dion tadi bilang. Di sini konteksnya adalah ada orang kaya yang menyombongkan diri. Nah, ini kan kita tadi Bro Kevin ngutipnya dari Matius. Ya. Ayat yang sama dikutip juga di Lukas 18. Nanti kalau kita bisa sama-sama lihat. Di Lukas 18 itu konteksnya ada orang kaya menyombongkan dirinya bahwa dia sudah menjalankan semua peraturannya Tuhan, hukum Taurat. Oke. Terus Tuhan bilang, bagaimana caranya masuk surga? Akhirnya Tuhan bilang, jual semua harta kamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Lalu orang ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu Yesus bilang, akan jauh lebih sulit orang kaya masuk ke dalam surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Saya percaya ini sesuatu kemustahilan, bukannya sulit sekali bahkan. Nah, tetapi konteksnya adalah saya percaya, di mana kalau kita menyombongkan diri sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, Tuhan bilang ada satu yang kurang. Karena di pasal berikutnya di Lukas 19, Yesus cerita tentang seseorang yang sangat kaya raya, yang namanya Zakheus. Dia dibenci orang karena dia mengutip pajak lebih banyak daripada seharusnya. Dia memeras bangsanya sendiri. Tetapi waktu Yesus memberikan kabar baik kepada Zakheus, tanpa memberikan perintah baru, Zakheus otomatis kantongnya terbuka. Setengah harta milik saya, kuberikan kepada orang miskin, katanya. Wow. Kalau ada orang yang pernah saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus bilang, telah terjadi keselamatan di rumah orang ini, karena dia pun anak Abraham. Nah, saya percaya, konteksnya adalah, waktu kita mengenal kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita itu jadi orang yang nggak pelit. Tanpa kita sadari, kita jadi auto generous. Kita memberikan diri kita, memberikan apa yang kita miliki. Itu yang kekayaannya sebenarnya buat Tuhan, dan itu lebih penting. Gitu. Jadi saya percayanya begitu, Bro. Wah, seru banget sih. Zakheus ngembaliin investasinya jadi 200% ya, Bro ya. Wah, luar biasa. Cuan banget tuh. Berarti Zakheus jadi pengen diperas sama Zakheus. Iya, ya? Bisa diperas sama Zakheus. 4 kali lipat. Apakah dia fund manager pada masanya ya? Mungkin. Atau dia ada pengganda duit at that time? Sebenarnya pekerjaan dia aslinya itu, dia belum buka aja, baru kasih tahu pas Yesus datang. Ya, itu story yang sangat interesting banget sih. Which means sebenarnya kalau yang gue tangkap sendiri adalah yang dititik beratin tuh bukan jadi kayanya yang salah, tapi the way you act, the way you think, the way you believe, yang kadang-kadang ditutupin oleh kekayaan lu sendiri gitu ya. Itu yang kayak Tuhan Yesus mau coba ngebahas gitu kali ya. Sis Jeff, ada tambahan nggak, Jeff, dari yang disampaikan? Iya, itu benar banget. Jadi yang tadi kayak lu bilang, Kev, jadi kayak apa namanya,
yang maksud Yesus itu ada sesuatu yang ditutupin gitu loh. Jadi kalau misalnya kan Yesus bilang susah masuk kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah itu kan kalau ada di ayat yang lain itu dibilang kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran kan, righteousness, joy, peace, and the Holy Ghost gitu kan. So jadi orang yang selalu melihat uang, susah untuk dia melihat kebenaran, susah untuk dia merasakan peace seperti tadi Bro Dion bilang juga gitu loh. Nggak ada abundance mentality gitu. Terus udah gitu dia susah akhirnya ngerasa enjoy kayak gitu kan. Terus udah gitu susah untuk melihat pertolongan yang atau guidance dari Holy Spirit gitu. Karena misalnya dia mau pergi ke Amerika, misalnya ini contoh praktikalnya ya, mau pergi ke Amerika. Kalau orang yang duitnya pas-pasan kan kayak, pokoknya kita percaya pasti ada mujizat, Tuhan pasti bukain jalan. And then dia punya journey sama Tuhan, Tuhan berkatin dia, and then like dikasih uang or whatever, akhirnya singkat cerita dia bisa ke Amerika. Tapi kalau orang yang udah mungkin banyak uang dan dia terlalu, ini aku ngomongnya specifically orang-orang yang maksudnya fokusnya ke uang ya. Aku ada uang, jadi dia kayak selalu yang diceritain akhirnya, iya nih aku ada uang waktu itu, pokoknya fokusnya lebih ke uang, jadi nggak ke Tuhan. Nggak tahu itu yang menurut aku secara praktikal ya. Itu mungkin di zaman sekarang, I don't know. Menarik. So mungkin kita bolehlah kita sedikit lebih dalam lagi. Gue pengen tahu sih menurut pandangan kalian tentang kekayaan dan uang itu sendiri itu sebenarnya apa, dan ya menurut kalian itu apa gitu. Ya mungkin kita mulai dari Sis Jevi dulu kali ya. Kaya dan uang. Oke. Balik lagi Po ke ente. Ya benar. Silakan Po. Kekayaan itu sebenarnya dipakai, atau kekayaan atau uang menurut gue itu dipakai untuk hal-hal yang baik yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Yang tadi Bro Gard juga bilang, ketika kita percaya Yesus, ketika kita memandang Yesus, hal-hal yang baik itu pasti mengalir dari diri kita secara otomatis karena kita kayak somehow kayak kita tuh udah mau, willing, pengen connect ke Yesus terus gitu loh. Jadi hal-hal yang baik itu Tuhan taruh di hati kita. Nah, kekayaannya itu dipakai untuk itu, misalnya ngasih ke orang yang butuh misalnya, atau kita dikasih passion sama Tuhan untuk mendirikan satu pelayanan misalnya, atau kita dikasih passion sama Tuhan dalam sehari-hari ya, yang simple aja misalnya. Aduh pengen traktir si keluarga ini misalnya gitu, aduh pengen datang sini beliin dia donat misalnya gitu, atau apapun itu gitu. Jadi uang itu dipakai untuk memberkati orang, juga untuk boleh pakai buat senang-senang diri sendiri kan? Menurut gue sih boleh banget, karena kecuali kalau misalnya kita pakai buat kesenangan sendiri untuk kayak menyombongkan diri ke orang-orang bahwa nih lihat nih gue kaya, itu beda lagi. Jadi uang itu menurut gue dan kekayaan itu dipakai untuk memberkati orang dan juga mengeksplor talenta kita juga, dan juga dipakai untuk apa yang kita suka, yang memuliakan Tuhan juga tentunya. Mantap. Kalau Bro Dion gimana Bro menurut lo? Kaya dan uang. Iya, ayat-ayat yang tadi disampaikan ya mengenai yang lubang jarum, unta itu kan itu tuh biasanya banyak banget diterjemahkan secara harafiah, dan akhirnya orang-orang di beberapa aliran lah ya bahkan menganggap kalau lo aliran air miskin, termasuk ya. Aliran apa aja deh bebas. Kalau lu miskin dalam artian nggak punya uang, dalam kondisi sama sekali nggak ada uang gitu, itu adalah sebuah virtue atau sebuah kebaikan atau sebuah kondisi di mana lu tuh berada dalam tingkat spiritualitas yang tinggi. Jadi mereka menyengajakan dirinya untuk hidup miskin gitu kan. Nah, tapi kan itu kan jadi salah kaprah. Sebenarnya uang itu cuma alat, bro. Uang itu cuma alat, sama kayak pisau. Kalau lo pakai buat hal yang baik ya bisa banyak manfaatnya, pakai buat hal yang jahat banyak mudaratnya kan. Dan uang itu kita harus lihat sebagai fasilitator yang hebat, karena dengan uang lo bisa achieve great things kan. Dengan uang lo bisa membantu banyak orang gitu. Jadi buat gue harusnya sih kita memandang uang itu sebagai servant kita
Di pelayan kita yang bisa membuat kita achieve so many great things yang kita cita-citakan gitu ya. Kenapa sih gue nggak terlalu ngomong apa yang Tuhan mau? I mean, it comes out naturally lah. Kalau lo tahu Tuhan di dalam lo dan kita ada di dalam Dia, lo dikasih uang, udah pasti lo akan melakukan hal yang benar gitu ya. Nggak usah spiritualize money sebenarnya, karena money itu cuma alat gitu kan. Dan kalau lo emang tahu kebenaran firman Tuhan dan mengalami pengalaman yang benar sama Tuhan, lo pasti akan jadi generous lah dengan uang. Itu gue sangat yakin. Gitu, Jo. Mantap. Serius Mantap. ya? Serius ya? Nggak ada Serius banget ya bercandaannya. kita. Iya, benar nih makanya. Udah kayak lagi dengerin ini ya seminar ya. Soalnya uang ya. Uang soalnya. Mantap, Bro Dion. Biasa. Tapi asik sih. Berarti ya intinya generous tadi udah berapa kali disebutin juga tuh poin generous. Menurut gue menarik ya. Yeah, look at me now. Orang-orang nggak tahu aku smart. Jadi cuan itu ada sisi yang sebenarnya cuan di dalam Kristus membuat kita jadi generous juga ya. Menarik ya, menarik. Kalau Bro Gard sendiri gimana menurut lu, Bro? Iya. Saya setuju dengan apa yang Sis Jevi dan Bro Dion omongin juga. Setuju banget. Bahwa uang adalah alat. Kita jangan jadi hamba uang, tapi kita jadikan uang itu hambanya kita. Kita suruh dia untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Tuhan. Jadi uang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Karena di Alkitab nggak pernah bilang uang adalah akar segala kejahatan, bukan. Tetapi cinta uang adalah akar kejahatan. Jadi tentu saja seperti yang tadi, kita bisa memberkati orang dengan perlu uang. Kita nggak bisa cuma doain doang dan katakan hal-hal baik doang. Karena dunia ini membutuhkan banyak, dengan uang kita bisa banyak berbuat hal-hal baik lainnya. Dan saya tidak percaya semakin miskin kita adalah semakin holy kita. Nggak setuju saya. Karena saya pribadi kenal, dan saya percaya, pendengar juga percaya, banyak ketemu orang-orang yang baik, yang diberkati Tuhan dengan melimpah juga. Dan mereka menggunakan kekayaan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Dan saya percaya itu. Karena akan sia-sia Yesus mati miskin istilahnya. Kalau kita tetap jadi miskin juga. Buat apa? Karena saya percaya Yesus mati miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mati muda supaya kita umurnya panjang. Dia mengalami semua keburukan, kesakitan, supaya kita mengalami kebalikannya, yaitu kebaikan yang semestinya Yesus terima. Gitu sih, Bro. Mantap. Nah, itu menarik banget. Tadi Bro Gard bilang kan, akar, ayatnya di mana tuh kayak akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang kan. Ya, nah, tapi aku percaya mindset I would say perjanjian baru atau mindset ketika kita ditebus sama Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan di kayu salib, mindsetnya adalah ya kita yang dicintai sama uang, kita yang dikejar-kejar sama berkat. Yes. Kalau nggak salah waktu itu aku pernah dengar sebuah khotbah ya, bahwa kita yang di sandwich sama kasih karunia Tuhan dan kebaikannya kan. Berarti lo di depan lo dikejar-kejar sama berkat, di belakang lo dikejar-kejar sama berkat. And when I say berkat tuh belum tentu selalu uang gitu loh. Yes. Uang itu hanya bagian kecilnya. Jadi mindsetnya harus gitu sebenarnya. Dengan mindset seperti itu tentu lo nggak akan mengejar-ngejar uang. Karena lo tahu ya Tuhan akan berkati. Mau banyak uangnya, mau kecil ukuran dunia atau apa ya terserah gitu kan. Dan kalaupun uangnya sedikit pun lo nggak akan khawatir, harusnya ya. Harusnya. Kalau mindsetnya ya. Bener. Betul sih. Tapi seringnya sih emang kalau khawatir ya minta Kevin enggak. aja uang. Minta Kevin aja kalau khawatir kan. Beres. Iya, karena gue nggak khawatir, tapi kepikiran. Bisa aja loh. Intinya ya benar banget tuh. Tadi gue juga dengar ya, akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Kita juga pernah dengar money doesn't buy happiness. Dan ya kalau kalian nonton video klip terbarunya Lisa Blackpink yang money, got some money, ada money. Itu kan ada di belakangnya, kalau kalian lihat tulisannya ya kurang lebih intinya money is a great servant but a bad master. Itu kayaknya salah satu quote yang udah lama juga sering dipakai juga di
di dunia pada umumnya gitu. So basically again, money bisa menjadi something yang berbahaya nih kalau kita jadi worshiping money in a way gitu ya. So balik lagi lah kita ke financial outlook 2022 nih. Bagi-bagi kita lah tips-tips sebagai as a Christian, sebagai pengikut Kristus, bagaimana cara mengatur uang menurut kalian? Asik. Tips praktikal yang menurut kalian cara mengatur dan cara memperlakukan atau mengelola uang lah. Tips singkat aja, gimana? Saya malah tipe orang yang nggak terlalu bagus dalam manajemen uang, bro, sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Biasanya nyonya saya yang ngurus itu. Nah, mungkin ya tips di keluarga mungkin boleh. Ya, basically ya sebagian dari apa yang kita miliki, kalau kami pribadi kita kembalikan buat Tuhan, karena miliknya Tuhan sebagian ya, 10%-nya. Terus sisanya kita simpan buat investasi. Ya, saya juga banyak belajar dari saudara-saudara, teman-teman saya yang berinvestasi, walaupun buat saya agak terlambat ya di usia-usia yang segini baru mulai investasi. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita harus sisihkan uang buat investasi, karena jujur aja kalau kita pakai habis terus, kalau kita ngomongnya selalu kurang, akan selalu kurang. Orang yang gaji 5 juta sebulan akan bilang kurang sedikit. Begitu gaji dinaikin jadi 7 juta, masih bilang kurang sedikit. Begitu gaji 10 juta, masih juga kurang sedikit. Karena kebutuhan kita, gaya hidup kita berubah dengan pendapatan kita. Sebenarnya tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kepuasan kita. Jadi cukupkan dengan apa yang ada sama kita, ya, nggak usah selalu ngelihatnya ke atas. Kita akan selalu berkompetisi. Kita kadang-kadang perlu ngelihat ke bawah, kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati kita lebih dari cukup daripada kalau kita ngelihat beberapa tahun lalu gitu. Wow. Mengucap syukur. Gitu. Mengucap syukur. Iya. Tapi bukan nyukurin ya. Mati mampus lu. Syukurin lu ya gitu ya. Itu kan mengucap syukur. Mampus lu, syukurin lu. Seperti Bro Dion bilang tadi, kalau ikut Tuhan itu selalu auto cuan. Nggak cuannya berbentuk apa gitu, ya? Nggak boleh sempit ngomongin auto cuan sama bukan scam ya, kok ya? Auto cuan tapi bukan scam ya. Anti scam ya. Ngomong-ngomong saya kena scam. Waduh. Tapi menarik. Nah, ini mungkin gue tanya sama Bro Dion kali, boleh lah. Bro, menurut lu, I mean, again, ngomongin investasi, tadi sih banyak hal juga, tapi maksud gue, kalau menurut lu sendiri, cara lu ngepost duit kali ya terutama untuk investasi juga, ya mungkin, do you have a certain percentage, kayak lu bagi ini berapa persen, ya tadi kan kayak Kogat udah kasih clue ya, perpuluhan 10%, and then mungkin lu, kalau lu ada, di luar itu lu biasa gimana ngepostnya? Apakah 90% untuk memberi ke fakir-fakir miskin, jana terantar, dan orang yang membutuhkan? Pakai ayat saya yang juga itu ya, butuh. pakai ayat yang janda miskin kasih semua hartanya ya berarti ya. Lu kayak ini lu kayak gembala-gembala kebanyakan. Iya sih. Tapi janda miskin bukan dipelihara negara ya. Kebanyakan kan nggak refer kemana-mana. Kalau ada yang berasa ya mohon maaf. Ya. Dimaafin. Gue selalu jadi gini. Tadi yang Kogat bilang ya, Bro Kogat bilang, gue sih setuju banget. Goalnya itu untuk menjadi kaya, bukan terlihat kaya ya. Ya dong. Menjadi kaya bukan terlihat kaya. Menjadi kaya bukan terlihat kaya. Nah, kalau mau seperti itu, berarti yang tadi yang Brogat bilang lifestyle. Menurut gue sih, pertama lifestyle lo harus di-adjust dulu. Supaya nanti nge-manage uangnya itu bisa dimasukin ke pos-pos yang lain. Oke, jadi kalau lifestyle-nya udah di-adjust, supaya nggak mengarah ke terlihat kaya, dan kita punya uang bisa diposkan ke hal yang benar. 10% kita untuk perpuluhan. Terserah perpuluhannya mau ke gereja atau kayak bulan lalu akhirnya dari 10% sebagian itu harus kasih ke ke saudara yang membutuhkan. Tapi itu bagian dari perpuluhan gue gitu kan.
Ada banyak mazhab lah, ada yang bilang harus ke gereja, ada yang kemana, terserah ya, whatever. Terus kalau goalnya menjadi kaya dan bukan terlihat kaya, kalau berani ya 40-45% tuh masuk investasi. Kalau berani. Dan itu investasi yang benar ya, yang fundamentalnya bagus. Terus ya bukan hanya sekedar mencari high flyer, tapi long term gitu ya. Dan dibagi-bagi gitu investasinya. Kalau ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang nggak terlalu agresif. Gitu. Jadi dibagi-bagi. Ya sisanya dipakai buat tabungan, sama dipakai buat hari-hari. Gitu. Kalau gue sih ya, simple ya. Menarik. Tapi ada beberapa orang yang emang investment tuh 20%, 25% ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Makanya Ya, itu kuncinya di gaya orang hidup ya. sih. Gaya hidup, kalau gaya hidupnya jor-joran ya mungkin dia bisa investasi cuma 5%. Ya kan? Gaya hidup ya, makin banyak gaya, makin gak hidup ya malah. Sis Jeff, gimana sis menurut lo? Gue cuma nambahin fuel aja buat terutama ya buat teman-teman, jadi gini, belilah apa yang kita butuh, bukan yang kita mau, kayak gitu. Kadang-kadang kita beli yang kita kepengen. Kalau punya duit lebih, monggo silahkan. Cuman kalau misalnya masih ngepas gitu ya, masih ya pas itu ya beli yang kita butuh, bukan yang kita mau. Apalagi kalau misalnya ada diskon kapan lagi? Nah itu buru-burulah lari seperti Yusuf 12, lari dari istri Potifar. Oh itu trik-triknya ya? Iya, karena kalau promo kapan lagi, wah kita sering terjebak akan mumpung murah, tahu-tahu udah kejual berapa, tahu-tahu udah keluarin duit berapa jeti. Betul. Kartu kredit tiba-tiba udah penuh ya isinya. Iya, digitnya jadi banyak jadinya. Oh itu satu topik sendiri tuh, kartu kredit tuh. Menarik. Boleh nggak orang kredit dan itu menarik ya. Jangan bikin marketplace yang namanya Potifar. Orang lari daripada kalian. Oh iya. Menarik. Jadi kalau buka bisnis, apa tuh? Bisnisnya namanya rezeki masuk selalu mengalir senantiasa. Gitu kan. Daripada Potifar mungkin pot bunga boleh dicoba. Pot bunga jarang yang jual. Menarik. So at least gue udah dapet waduh banyak banget nih nuggets-nuggetsnya. Intinya tips-tipsnya juga menarik. Gue singkat aja, kira-kira bersyukur, adjust lifestyle ya. Maksudnya lifestyle-nya tetap dijaga, nggak ngikutin hepeng lu makin banyak, lu makin gila-gilaan, lifestyle harus tetap dijaga ya. Betul. Jadi menjadi kaya dan bukan terlihat kaya, itu juga asik banget. Buy what you need, not what you want. Sering banget tuh kita terjebak itu. Apalagi promo belanja dari toko, dari shop-shop, dan dari segala macam toko online ini setiap bulan mengintai kita. Sebenarnya setiap hari sih actually ada. Kalau kalian lihat ada kan ya, kejar, serbu tuh, udah disuruh. Padahal kita tadi disuruhnya seperti lari dari Potifar, ini malah lari menuju Potifar. Ini bahaya memang dunia zaman sekarang. Tapi anyway, gue bersyukur banget hari ini kita dapat banyak banget nuggets dan banyak hal-hal yang seru banget. Thanks a lot buat Bro Gard, Bro Dion, Sis Jeffy. We learn a lot sebagai pengikut Kristus dan mendapatkan financial outlook untuk auto cuan di 2022 tentunya. Disclaimer dulu ya, kita tidak ada ahli di sini ya. Tidak ada ahli, tapi ya setidaknya ahli ngebacot lah kita. Ahli ngebacot. Kita juga bukan ahli surga ya. Kita bukan ahli surga. Kita nggak jualan surga, bro. Nggak jualan surga, kita nggak nerbitin sertifikat, ini bukan seminar, tentunya ya kita balikin lagi ke diri kalian masing-masing, ada hal baik yang mungkin kalian bisa dapat hari ini as a Christian, atau mungkin juga bukan, tapi setidaknya kalian bisa tahu bahwa ini yang kita percaya, bahwa menjadi kaya nggak ada salahnya, tapi sometimes jangan memakai kekayaan atau duit itu menjadi hal yang salah di atas Anda gitu. So, bagaimana Anda bersyukur, bagaimana Anda tetap menjaga lifestyle Anda, dan of course giving, being generous itu part dari yang sebenarnya kita juga belajar dari Kristus sendiri. So,
Apa pendapat kalian? Boleh dong di komen-komen di bawah ini. Bolehlah kasih masukan-masukan mungkin untuk tema-tema berikutnya. Boleh juga, siapa tahu kita akan bahas tema yang lebih absurd dan seru dan panas, yang tentunya semakin membuat kita semua di sini agak bingungan. Tapi semoga teman-teman kalian sekalian bisa menikmati akhir tahun ini dan bersama keluarga bisa bersenang-senang. Kita ketemu lagi kapan nih, tahun depan kali ya? Tahun depan. 2022. Dan tentunya dengan tips-tips cuan lainnya. Terima kasih everyone. Tuhan memberkati. Thank you. God bless you. Bye. Indonesia. Thank you. Bye-bye. Bye.